Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Septiani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri PP Lembang. Saya akan mengambil pada mata pelajaran dasar pengendalian mutu dengan materi media kultur mikroba yang akan dipraktekkan pada pertemuan kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Oke. Ya, walaupun di luar lagi mendung tapi tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar hari ini. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke. Sebelumnya, Ibu mau absen dulu. Anda? Oke. Andi? Ya. Asfia? Oke. Ilhan? Ya. Mia? Oke. Orisa? Ya. Femas? Ya. Rashifa? Oke. Sinta? Ya. Susi? Oke. Tiara? Ya. Wawan? Ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Kalian juga hadir semuanya, ya. Oke, sebelum kita mulai, yuk siapa yang mau pimpin doa? Oke, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke ya. Di kondisi sekarang yang masih PTMT, ya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu bahwa kita diberikan kesehatan. Kalian juga sebagai siswa harus berusaha untuk selalu menjaga protokol kesehatannya, biar PTMT-nya terus berjalan, gitu ya. Jangan sampai kalau praktek di rumah nggak enak kan ya kemarin, waktu online ya, waktu daring gitu kan. Kalau yang namanya praktek enaknya kan di lab, gitu. Jadi semoga kedepannya Indonesia terus membaik sehingga kalian bisa sekolah secara normal. Sebelum kita mulai materi hari ini, pembelajaran hari ini ada sedikit video motivasi. Silakan kalian simak. Nanti salah seorang dari kalian mengungkapkan kira-kira isi dari motivasi ini apa ya? Teman-teman semuanya, kita harus paham bahwa tapi dia bisa luar biasa sukses. Ternyata yang membuat dia sukses bukanlah kepintaran yang ada di dalam dirinya, melainkan kejujurannya, kesabarannya, keuletannya, ketekunannya. Jadi itulah karakter yang ada di dalam diri. Artinya, kita nggak cukup harus pintar, tapi kita harus menjadi orang yang rajin, ulet, tekun. Gimana? Paham? Ada yang mau mengungkapkan satu orang? Di video motivasi tadi, untuk menjadi sukses tidak harus pintar, yang harus kita miliki adalah karakter seperti disiplin, jujur, keuletan, dan juga kesabaran. Oke. Ya, tadi betul apa yang dikatakan oleh Rashifa, bahwa seseorang yang pintar kalau tanpa karakter yang bagus itu nggak ada artinya, gitu ya. Kita harus pintar kalau bisa pintar, tapi yang paling utama itu adalah karakternya. Bagaimana karakter jujur, tanggung jawab, disiplin, ulet, tekun, itu lebih penting dan itu lebih terpakai di dunia kerja. Paham ya? Nah, selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini sama seperti minggu lalu. Ya, mulai dari melalui kegiatan penggalian informasi di modul digital, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis mikroba pada bahan hasil pertanian dengan cermat. Kemudian melalui kegiatan mengamati foto dan gambar media yang ditumbuhi oleh mikroba, peserta didik dapat menjelaskan pengertian media kultur mikroba dengan cermat. Nah, sekarang untuk keterampilannya, melalui kegiatan berdiskusi antar kelompok mengenai perhitungan media, peserta didik dapat merumuskan kebutuhan media sesuai resep yang tertera pada kemasan media. Kemudian melalui kegiatan praktikum secara berkelompok, peserta didik dapat membuat media kultur mikroba dengan penuh tanggung jawab. Nah, sebelum kita mulai, mari kita mereview
kembali materi sebelumnya. Kan waktu sebelumnya teori ya, gitu. Masih ingat nggak dengan materi sebelumnya? Untuk mengetahuinya, jawab pertanyaan berikut. Pertama, apa itu media kultur mikroba? Siapa yang mau jawab? Ya. Media kultur mikroba adalah lahan tempat tumbuhnya biakan mikroba di atas atau di dalam air. Oke, betul ya. Jadi media itu adalah tempat hidupnya atau tumbuhnya mikroba. Kemudian berdasarkan wujudnya media terbagi menjadi berapa? Ada yang mau jawab? Oke, silakan. Berdasarkan wujudnya media terbagi menjadi 3, yaitu media padat, media semi padat, dan media cair. Oke. Selanjutnya berdasarkan komposisinya media terbagi menjadi berapa? Oke, silakan. Berdasarkan komposisinya media terbagi menjadi 3, yaitu media alami, media sintetis, dan media sintetis. Ya, betul ya, terbagi menjadi 3. Kemudian yang terakhir, berdasarkan sifat kegunaannya, media terbagi menjadi berapa dan sebutkan. Ayo, siapa? Oke, silakan. Berdasarkan sifat kegunaannya, media terbagi menjadi 6, yaitu media umum, media selektif, media diferensial, media pengaya, media perhitungan, dan media penguji. Oke, 6 sifat kegunaan dari media. Sepertinya kalian masih ingat, berarti hari ini sudah siap untuk praktek? Sudah siap? Oke. Sebelum kita mulai, ada pretest dulu. Silahkan dibuka, dikeluarkan handphonenya ya. Baru 1 orang. Sudah? Gabung? Oke, tunggu bentar. Udah? Kalau udah langsung masukin kodenya. Masukin kodenya. Udah? 628. Oke, nah itu. Ya, tunggu sebentar, nunggu itu. Udah semuanya? Udah? Hah? Boleh diklik mulai, nanti nunggu itu. Nge-lag. Itu langsung masukin enter code. Nah, langsung masukin itu angkanya. Udah? Kalau udah, sambil temennya ini sambil mulai ya. Udah semua? Udah semua? Oh belum? Ada yang belum? Udah? Oke ya. Tadi pretestnya gimana? Masih banyak yang belum bisa jawab ya? Ya mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini nanti kalian bisa menjawab soal post-testnya. Oke ya? Sudah siap sekarang untuk praktik? Oke. Coba sekarang berdiri dulu semuanya. Cek dulu baju kerjanya. Sudah rapi. Penutup kepalanya sudah digunakan. Oke ya, boleh silakan duduk lagi. Oke ya, hari ini kita akan praktikum pembuatan media. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teorinya. Ya, ini adalah botol medianya. Dalam botol media, pada kemasannya ini terdapat berbagai jenis keterangan. Dimulai dari komposisinya apa, pH-nya berapa gitu. Kemudian cara pembuatannya bagaimana? Ini semuanya tertera di sini ya. Jadi nanti saat kalian akan membuat media harus membaca dulu. Ini kebetulan nggak ada bahasa Indonesianya. Jadi kalian menggunakan bahasa Inggris yang paling umum. Ya. Pada bisa kan ya? Gitu bahasa Inggris yang mudah kok gitu ya. Kayak misalnya ini adalah medianya PCA. Ya. Dari PCA ini di sini kita lihat berapakah resepnya. Resep itu nanti yang akan digunakan. Ya. Coba berapa? Siapa? Coba. Larutkan dalam 22,5 gram dalam 1 liter. Oke. Ya. Jadi untuk PCA nanti kalian melarutkan 22,5 gram untuk 1 liter.
Nanti kita konversikan berapa yang akan kita buat, maka berapa massa yang harus kita timbang. Paham? Oke. Ya, sekarang kita lihat video pembuatan medianya. Gimana tadi videonya, jelas? Paham? Yes? Oke. Sekarang coba temennya ada nggak yang mau maju ke depan untuk menuliskan bagan alir dari proses pembuatan media. Oke, silakan maju, dituliskan ya. Kalau butuh penghapus ini. Oke, Rasifa, terima kasih ya. Kita lihat ya diagram alir pembuatan media, mulai dari perhitungan volume aqua DM atau aquades dan massa media yang dibutuhkan, betul ya. Jadi sebelum kita akan membuat, setelah membaca kemasannya, setelah mengetahui apa yang harus dibuat, berapa volumenya, kita hitung dulu, kemudian kita timbang. Penimbangannya nanti boleh langsung di gelas kimia, ya. Jadi medianya nanti kalian langsung pindahkan ke gelas kimia. Kemudian larutkan sambil dipanaskan. Kenapa dipanaskan? Ini adalah untuk media padat, ya. Kalian pernah bikin agar-agar di rumah, ya? Di sini juga pasti pernah kan, gitu. Kan dilarutinnya sambil dipanasin ya. Ini pun sama. Tapi kalau yang medianya cair, misalnya TSB, itu tidak perlu dipanaskan, ya. Seperti kalian menyeduh minuman serbuk. Pernah kan minum minuman serbuk gitu, tinggal diseduh aja kan gitu. Ini juga sama. Kemudian nanti dicek pH medianya berapa, itu disesuaikan nanti di dalam kemasan. Kemudian pengemasan ke dalam tabung reaksi, ya. Nanti kalian akan dikemas, kemudian sterilisasi pada suhu 121, waktunya 15 menit, tekanannya 15 PSI di autoclave. Kemudian setelah itu untuk yang selain itu harus dimiringkan, ya. Selain itu kan miring, baru setelah itu disimpan. Paham sampai sini? Jelas? Nah, kalau sudah jelas, ada yang mau ditanyakan dulu nggak buat praktek hari ini? Cukup? Kalau ya silahkan ke mejanya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Kalau sudah, ini ada LKPD, ya. Ibu akan bagikan. Oke, ya tolong dibaca kegiatannya hari ini mau ngapain? Yuk, siapa yang mau baca kegiatannya? Sok, tolong dibacain ya. Pelajari modul bahan ajar yang telah dibagikan melalui LMS. 2. Ikuti setiap instruksi kerja yang disajikan. 3. Buat laporan praktikum. 4. Presentasikan hasil dari praktikum yang telah kalian dapat. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita akan melakukan praktikum, kemudian setelah itu apa yang kalian kerjakan itu nanti dipresentasikan. Oke ya. Sekarang instruksi kerja. Oke. APD-nya tadi sudah lengkap ya untuk kelengkapan dirinya. Ya, sudah semuanya. Kemudian coba dibaca alatnya yang dibutuhkan apa saja. Siapa? Ya, tolong dibaca. Spray, tabung reaksi, kap tabung reaksi, bunsen, kaki 3, kasa asbes, batang pengaduk, spatula, gelas kimia, timbangan digital, autoclave. Sekarang pembagian tugas kelompoknya. Kelompok satu kan?
membuat 5 tabung PCA masing-masing 5 mili PCA. Nanti akan dibuat PCA slen ya. Jadi nanti kalian siapkan 5 tabung, kemudian nanti setelah dibuat medianya dituangkan masing-masing 5 mili. Kemudian kelompok 2 membuat 5 tabung PCA masing-masing berisi 10 mili ya. Kemudian kelompok 3 membuat 5 tabung TSB ya yang masing-masing berisi 5 mili. Sedangkan yang terakhir kelompok 4 membuat 5 tabung SIM medium yang kemudian diisi masing-masing 5 mili. Paham? Paham? Oke. Ibu akan mendemokan sedikit. Pertama adalah siapkan dulu gelas kimianya ya. Gelas kimianya dipastikan dulu bersih, kemudian kalian nyalakan. Kemudian dinolkan. Ya, nol. Baru setelah itu kita timbang medianya. Misalnya tadi setelah dihitung berapa, ya kan? Kalian timbang ya. Misalnya ini kalian ambil terus masukin. Gitu. Sampai nanti berapa yang disesuaikan. Kemudian setelah itu kalau sudah kalian ambil aqua DM-nya, terus kemudian kalian tuangkan berapa air yang diperlukan. Setelah itu nanti dimasukkan, kalau ini sudah gitu ya, nanti dituangkan. Baru setelah itu diaduk pakai batang pengaduk ya. Cek gitu. Nanti kalau sudah, kalau misalnya ini media cair, yang kelompok TSB siapa? Kelompok 3 ya. Udah tinggal dilarutin aja sampai warnanya jernih. Tapi kalau untuk yang padat, si medium sama PCA itu harus sambil dipanasin. Cara pemanasannya spiritus. Ya, kalian nyalain gitu. Terus nanti dipanasin. Paham? Sampai nanti larut semuanya. Setelah itu panas sambil panas-panas langsung dituangkan. Dituanginnya kalian ambil misalnya 5 mili. Tuangin ke sini 5 mili. Baru setelah itu dituangkan ke sini. Dituangin. Nah, yang 4 lagi kan 5 ya, 5 tabung. Yang 4 lagi disamain aja. Disamain sambil dituangin. Paham? Paham? Setelah itu kalian ikat, gabungkan menjadi 5-5, kemudian dibungkus baru di autoclave-kan. Paham? Kemudian untuk pengisian LKPD-nya di sini ada judul percobaan, nanti kalian tulis pembuatan media gitu kan. Kemudian tanggal berapa praktikumnya, tujuan percobaannya kira-kira kalian ngapain sih kayak gini tuh gitu ya. Ditulis, kemudian prinsipnya apa. Ini bagian kerja, ini seperti yang tadi teman kalian gambarkan. Ya, ditulis. Kemudian data medianya, nama medianya apa sesuai dengan tadi tugasnya. Kemudian bentuk medianya apa, apakah padat, cair, gitu ya. Kemudian resep medianya silahkan dilihat di kemasan, pH air media juga dilihat di kemasan. Jelas sampai sini? Paham? Paham? Bisa langsung bekerja. Ini dari volume dituliskan ya, berapa jumlahnya, perhitungan media juga berapa, data penimbangan, nanti hasil penimbangan medianya langsung dituliskan berapa di sini, berapa gram. Jelas? Ya. Kemudian setelah di autoclave, setelah jadi, nanti kalian tulis nama medianya apa, warnanya akhirnya bagaimana, kemudian bentuk akhir medianya apakah padat, cair, atau semi solid. Jelas? Bisa langsung bekerja? Ya. Oke, silakan dikeluarkan, dikeataskan. Oh, mejanya tolong dilap dulu. Mejanya tolong dilap dulu biar bersih. Kertas-kertas yang masih itu ditaruh di bawah aja. Mas, hati-hati pecah. Nih. Ya, bawa ke sana. Oke. Nah, ini. Ya. Nih. Oke. Kita tinggal spiritusnya. Silakan
silakan dituliskan dulu bagian kerjanya, ditentukan dulu bagian kerjanya, kemudian tuliskan volumenya. Sambil diskusi sama temennya ya. Sudah perhitungannya? Bagian kerjanya sudah? Oke. Perhitungannya silakan. Ya, betul. Ini. Kenapa? Ini dulu ya, Bu. Ini di sini. Di sini. Nanti kalau misalnya ada yang udah selesai nulis volumenya sama perhitungan medianya, lapor ke ibu ya. Gitu, ngacung aja Bu, saya udah. Nanti sama ibu dicek betul nggak perhitungannya. Ya. Kalau udah nulis, udah ngitung media sama volumenya, acungin tangan, nanti ibu datang untuk mengecek apa betul tidak perhitungannya. Sudah? Ada yang sudah? Kalau yang ini tulisnya di mana? Ini, volumenya ini, sini. Tulisin. Udah? Medianya apa kalian? TSB ya? Stop di sini.
udah, colokin. Ini ada katupnya kan, kalau misalnya udah keluar air, ada uap, ini ditutup. Nanti kalau ini ditutup, ini bakal naik tekanannya, gitu. Suhunya, kalau misalnya suhu dan tekanannya, kalau suhunya udah 121, baru kita timer 15 menit. Paham? Ya. Sekarang sambil nunggu, dilengkapi dulu LKPD-nya. Kayak jadi untuk yang tadi setelah dari autoclave, ya kalian susun di rak tabung, kemudian setelah itu kalian miringkan untuk yang PCA 5 mili. Kita akan buat PCA slant, ya, dislenkan, dimiringkan. Nanti kalau misalnya sudah memadat, baru kalian simpan di rak tabung. Kemudian diikat kembali, lalu disimpan di kulkas untuk memperpanjang umur simpannya, gitu. Jadi bisa kepakai untuk nanti-nanti. Paham? Oke. Gimana praktikumnya hari ini, sudah paham? Paham? Jadi sudah tahu bagaimana cara membuat media pertumbuhan atau media kultur mikroba? Oke, sekarang kita presentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Mau dimulai dari kelompok berapa? Kelompok 1 atau dari mau belakang, dari kelompok 4? Kelompok 1. Oke, sok siapa kelompok 1 yang mau maju? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik. Pertama, nama medianya PCA, bentuknya padat, proses medianya 20. Hasil media 7. Volume media yang akan dibuat PCA 5 ml. 25 mili, volume totalnya 25 mili ditambah 10% dikali 25 dengan 25 mili ditambah 2,5 mili, akhirnya 27,5 mili. Perhitungan media yang harus ditimbang, volume 27,5 mili, resepnya 22,5 gram. Masa yang perlu ditimbang 27,5 mili dikali 22,5 gram dibagi 1000, hasilnya 0,62 gram. Udah? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silahkan. Oke, terima kasih. Itu beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 3 silakan. Oke, terima kasih kelompok 3, beri tepuk tangan kelompok 3. Ayo semangat.